Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kami di sini membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akuntansi biaya dengan bab sistem biaya standar. Saya sendiri Inayatul Ma'rufah, NPM 2020 13 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ines Labiba dari kelas 4D dengan NPM 2020 13 Dewi Rahmawati Putri, NPM 2020 13142. Sofiani dari kelas 4D dengan NPM 2020 13 ini saya akan menjelaskan tentang definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditemukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen beberapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan meski melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lainnya. Kelemahan biaya standar. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel. Meskipun dalam jangka waktu pendek, keadaan produksi selalu mengalami perubahan. Sedangkan perbaikan standar jarang dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengelola pemasukan dan pengeluaran. Jika pemasukan dikalikan dengan harga, maka akan diperoleh biaya. Jika pengeluaran dikalikan dengan harga, maka akan diperoleh pendapatan. Pemasukan dan pengeluaran pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, yang ketiga pusat laba, yang keempat pusat investasi. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dapat diukur berdasarkan pemasukannya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, di mana pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu diukur oleh pengeluarannya. Yang ketiga yaitu pusat laba. Pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu diukur dengan selisih antara pengeluaran dan pemasukan, yaitu laba. Di mana yang keempat yaitu pusat investasi. Pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi di dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Pusat biaya ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menurut sifat biaya yang dikeluarkan oleh pertanggungjawabannya. Yang pertama yaitu Engineered Expense Center, di mana biaya yang pemasukan dan pengeluarannya itu sangat mempunyai hubungan yang sangat erat dan nyata, contohnya Departemen Produksi. Yang kedua yaitu Discretionary Expense, di mana biaya pemasukan dan pengeluarannya tidak memiliki hubungan yang sangat erat dan nyata, contohnya yaitu Departemen Pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penentuan biaya standar. Prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku standar dibagi menjadi 2. Yang pertama, masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Dan yang kedua, harga persatuan masukan fisik tersebut atau pula disebut dengan harga standar. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja standar, memiliki 2 unsur. Yang pertama, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar, di mana jam tenaga kerja ini dapat ditentukan dengan cara menghitung rata-rata jam kerja, membuat teseran operasi produksi. Yang ketiga, mengadakan taksiran yang wajar. Selanjutnya,
Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua, perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Dan yang terakhir, data upah masa lalu. Kemudian yang terakhir, biaya overhead pabrik, di mana biaya overhead pabrik ini dapat dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal. Jenis standar. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis disebut pula dengan standar ideal. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Jika standar ditentukan dengan biaya-biaya periode yang telah lampau, standar ini cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan ke dalam unsur biaya standar. Yang ketiga, standar normal didasarkan atas tafsiran. Biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini hanya digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Yang selanjutnya ada analisis selisih biaya produksi langsung yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama model satu selisih, yang kedua ada model 2 selisih, dan yang terakhir ada model 3 selisih. Yang pertama ada model 1 selisih, di mana dalam model ini selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas, di mana model 1 selisih ini memiliki rumus, yaitu rumusnya adalah ST sama dengan HST dikali KST dikurangi HS dikali KS, di mana ST adalah total selisih, HST adalah harga standar, KST adalah kuantitas standar, HS adalah harga sesungguhnya, dan KS adalah kuantitas sesungguhnya. Yang kedua ada model 2 selisih, adalah selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Di sini dipecah menjadi 2, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas, di mana rumus selisih harga adalah SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KS. Sedangkan untuk rumus selisih kuantitas adalah SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST, di mana SH adalah selisih harga, HST sama dengan harga standar, sedangkan HS adalah harga sesungguhnya, KSK sama dengan selisih kuantitas, KST adalah kuantitas standar, KS adalah kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga adalah metode 3 selisih, di mana selisih standar dan biaya sesungguhnya itu dibagi menjadi 3, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kuantitas atau gabungan, di mana rumus selisih harga adalah SH sama dengan HST dikurangi HS dikali KST. Sedangkan rumus untuk selisih kuantitas adalah SK sama dengan KST dikurangi KS dikali HST. Sedangkan untuk gabungan itu sendiri yang merupakan gabungan antara selisih harga atau kuantitas adalah SHK sama dengan HST dikurangi HS dikali KST dikurangi KS. Selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan biaya overhead pabrik menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Ada 5 model analisis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu model 1 selisih. Yang kedua yaitu model 2 selisih, yaitu model 3 selisih. Yang keempat yaitu model 4 selisih. Yang selanjutnya ada akuntansi biaya standar. Akuntansi biaya standar itu dibagi menjadi 2, yaitu metode tunggal dan metode ganda. Perbedaan antara dua sistem akuntansi biaya standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya sesungguhnya kepada manajemen. Ganda atau partial plan. Karakteristik metode ganda. Yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi.
Setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi ditransfer di gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Komposisi bahan baku telah ditentukan oleh komposisi jenis bahan yang digunakan. Proses produksi telah ditetapkan, maka bila terjadi penyimpangan antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya bahan yang dipakai, penyimpangan ini disebut selisih komposisi. Kemudian selisih hasil. Selisih hasil ini ada dua. Yang pertama, selisih biaya tenaga kerja dan selisih hasil overhead pabrik. Di mana selisih hasil dan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik ini terdapat rumus dan cara pengerjaannya. Dan kalian bisa melihat rumus dan cara pengerjaan tersebut di sini. Perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara yang pertama, ditutup ke rekening rugi laba. Yang kedua, dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang proses. Baik, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.